Pertempuran Agincourt menjadi simbol warisannya. Kemenangan mustahil, tercapai dengan keberanian, disiplin, dan doa. Di medan itu, ia menanamkan warisan moral bagi rakyat Inggris, bahwa keberanian bisa melampaui jumlah, dan iman bisa melampaui besi baja. Sejak saat itu, Henry dikenang sebagai arketip raja prajurit, penguasa yang bukan sekadar memerintah dengan mahkota, tetapi dengan pedang, legenda yang tak pernah padam. Namun warisan terbesar Henry bukan hanya di catatan sejarah, tetapi juga dalam imajinasi manusia. Ia dihidupkan kembali oleh William Shakespeare, yang menulis kisahnya dalam drama Henry V, menggambarkannya sebagai raja yang karismatik, heroik, dan penuh semangat persatuan. Kata-kata yang dilekatkan pada dirinya tentang Band of Brothers yang bertarung bersama menjadi bagian dari warisan abadi. Tak hanya di Inggris, tetapi di seluruh dunia berbahasa Inggris, Henry menjadi lebih dari sekadar tokoh sejarah. Ia menjadi mitos, simbol keberanian, dan lambang kepemimpinan sejati. Akhir yang terlalu cepat. Meski meninggalkan kemenangan, Henry juga meninggalkan pertanyaan, apa yang bisa dicapainya jika hidupnya lebih panjang? Ia wafat ketika mimpinya baru setengah jalan, meninggalkan bayi laki-laki, Henry yang ke-6, untuk mewarisi takhta dan beban peperangan. Akibat kepergiannya yang dini, impian penyatuan Inggris dan Prancis hancur, dan kedua kerajaan kembali ke dalam pusaran perang yang panjang. Namun justru disitulah letak warisan Henry. Ia dikenang bukan karena kegagalannya, tetapi karena mimpi besarnya, mimpi yang jauh melampaui usia manusia. Penutup, warisan Raja Henry yang kelima adalah warisan keberanian, iman, dan visi. Ia meninggalkan Inggris yang bersatu, Prancis yang tergetar, dan dunia yang terinspirasi. Ia adalah raja yang hidup bagai nyala api, singkat, menyala terang, dan meninggalkan bara yang terus dikenang berabad-abad setelah kematiannya. Henry yang kelima tak sekadar raja dalam sejarah, ia adalah raja dalam legenda. Ketika aku berbicara kepada pasukan yang jumlahnya kecil di pagi Agincourt, aku melihat mata mereka bergetar antara takut dan berani. Kata-kata bukan sihir, namun kepercayaan yang lahir dari hati raja kepada rakyatnya bisa mengubah gentar menjadi gemilang. Seorang pemimpin sejati tidak hanya berdiri di belakang tentaranya, melainkan di garis depan, berbagi luka, haus, lapar, dan harapan yang sama. Karena hanya dengan begitu rakyat percaya bahwa rajanya adalah darah dan daging yang sama dengan mereka. Seorang raja tidak dilahirkan untuk duduk di atas takhta sebagai perhiasan semata, melainkan untuk memikul beban bangsanya. Aku tidak mencari kondot mahkota demi kemegahan pribadi, tetapi agar setiap tetes darah yang tumpah di medan perang bernilai bagi masa depan Inggris.